datang di channel Senja. Sebelumnya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menyimak. Kali ini kita akan membahas beberapa tempat yang paling menyeramkan di dunia dan tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Di Meksiko terdapat pulau boneka yang aneh dan menyeramkan. Pulau Boneka yang terletak di Kanal Sochi sekitar 28 km di selatan Mexico City. Pulau ini dipenuhi dengan boneka yang digantung di antara pohon-pohon. Banyak legenda menjelaskan tentang pulau itu, mulai dari kematian seorang gadis muda, pria penyendiri yang mengasingkan diri di pulau itu selama 50 tahun. Menurut legenda yang berkembang, seorang gadis muda tenggelam dalam keadaan aneh di pulau itu selama bertahun-tahun. Kemudian seorang pria bernama Don Julian Santana Barrera menemukan tubuh gadis itu mengambang di kanal dan kemudian menemukan boneka di air. Demi menunjukkan rasa hormat pada gadis itu, dia menggantung bonekanya di pohon. Kemudian dia juga menyalahkan dirinya karena tidak bisa menyelamatkannya. Alhasil, pria tersebut menjadi penyendiri dan tinggal sendirian di pulau itu dan mengurusnya. Dia juga meyakini bahwa dengan menggantung banyak boneka di pulau itu akan memberikan kedamaian baginya dan rohnya. Bahkan, selama 50 tahun dia menghiasi pulau dengan menggantung boneka. Untuk bertahan hidup, dia menanam sayuran dan bunga, kemudian menjualnya ke kota terdekat untuk membeli bahan makanan. Dia menjalani kehidupan yang sepi di pulau itu hingga kematiannya yang misterius pada tahun 2001. Singkat cerita, keponakannya menemukan dia mati di kanal sama persis dengan gadis yang tenggelam 50 tahun yang lalu. Sejak kematian Barrera, kerabatnya juga mengelola daerah itu dan kini dikenal sebagai Cinampas. Meski mengesampingkan hal gaib, tempat ini seolah tampak menyeramkan dengan adanya boneka yang tergantung di atas pohon. Hingga suatu ketika, tahun 2014, tim pemburu hantu Ghost Adventure datang ke pulau ini dan menyelidiki sesuatu yang ada di sana. Tak hanya melakukan kegiatan paranormal, kru Ghost Adventure juga melakukan wawancara dengan profesor untuk mengungkap kisah pilu di pulau ini. Menurut keterangan profesor tersebut, selama Revolusi Meksiko tahun 1911, pulau itu adalah tempat pembuangan mayat di Kanal Sochi. Mereka juga mewawancarai keponakan Don Julian yang menemukan mayat pamannya di air. Nah, selama mereka melakukan aktivitas paranormal, mereka mengaku mendengar kaleng-kaleng bergerak dan kemudian mendengar suara dua kucing berkelahi hingga boneka tersebut tertawa. This. What the bro? I backed up. Setelah diselidiki, tak ada satupun boneka yang memiliki baterai. Sementara itu, penduduk menganggap pulau ini mempesona karena memiliki keunikan dengan banyaknya boneka. Meski digambarkan sebagai tempat yang menyeramkan, Island of the Doll merupakan tempat yang masih dikunjungi hingga saat ini. Cobalah pergi ke Nagoro, sebuah desa terpencil yang terletak di Pulau Sukaku, Jepang. Di sana Anda akan bertemu dengan orang-orang yang bekerja di sawah, menunggu bus di halte, atau hanya duduk-duduk di pinggir jalan sembari bercengkrama. Namun, cobalah untuk menyapa mereka, dan tidak ada yang akan pernah menjawabnya, sebab sesungguhnya orang-orang tersebut bukanlah manusia, melainkan boneka. Jalanan yang berkelok-kelok menuju wilayah itu menggambarkan lokasinya yang jauh dari kota. Kesitulah Sukimi Ayano, pulang sejak tahun 2000 ke desa tempatnya menghabiskan masa kecil. Ayano pulang membawa kerinduan. Rasa kangen itulah yang membuat perempuan tersebut berjuang menghidupkan kembali desa tercintanya yang nyaris mati. Nagoro adalah salah satu desa yang terisolasi di lembah Iya, Jepang. Penduduknya memilih meninggalkan desa
mereka yang lebih muda hijrah ke kota besar demi memperbaiki perekonomian. Bukan hanya itu, penduduk yang sudah tua telah meninggal. Akibatnya, desa tersebut kekurangan populasi. Awalnya, Ayano hanya membuat sebuah boneka orang-orangan sawah yang menyerupai sang ayah untuk menakut-nakuti burung di ladang. Tapi, aktivitasnya tak mandek. Dia justru membuat boneka lain secara terus-menerus sebab dia ingin mewujudkan harapan agar desa yang telah dilupakan tersebut kembali hidup. Boneka-boneka itu menjadi saksi bisu atas kesepian mendalam yang dirasakan Ayano. Ayano membuat boneka yang mempresentasikan sekeluarga, tetangga, dan warga setempat yang sudah meninggal. Jumlahnya melebihi penduduk asli yang tinggal di sana. Hingga sekarang, total ada 350 boneka di sana. Ayano juga mendandani sedemikian rupa agar mirip dengan aslinya, sehingga seolah-olah Ayano dapat menyapa warga lagi. Bahkan, Ayano juga meletakkan boneka-boneka buatannya di gedung sekolah yang kosong. Di dalam ruangan kelas itu mencerminkan suasana belajar mengajar antara murid dan guru. Bangunan yang telah ditinggalkan tersebut kini jadi museum. Sebelum boneka-boneka itu ada, Nagoro hanyalah sebuah desa yang tidak dipandang orang lain. Fritz Koeman, seorang pembuat film asal Jerman, berkunjung ke Nagoro untuk membuat film dokumenter pendek pada 2014. Film Valley of Doll yang menceritakan karya Ayano tersebut akhirnya menarik perhatian dunia. Keunikan desa Nagoro menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Lebih dari 3.000 turis asing mengunjungi Nagoro per tahun. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di seluruh penjuru dunia akan datang ke desa terpencil seperti ini, ujar salah satu pengunjung yang berkunjung di sana. Sekarang tidak ada anak-anak, warga termuda di sini berusia 50 tahun. Di ujung jalan, satu keluarga orang-orangan sawah duduk di depan toko kelontong yang ditinggalkan. Di dekat halte bus, kelompok orang-orangan sawah berkumpul. Sedangkan boneka ayam menarik gerobak yang penuh dengan anak-anak. Sangat sepi. Aku membuat lebih banyak boneka karena aku ingat saat itu desa ramai, ujar Ayano. Nasib Nagoro mirip dengan nasib sebagian besar kawasan di Jepang, di mana jumlah populasi menurun, angka kelahiran rendah, dan harapan hidup sangat tinggi. Ayano berharap Nagoro hidup kembali dan banyak orang datang ke sini untuk jalan-jalan. Saya tidak tahu bagaimana rupa Nagoro dalam 10 atau 20 tahun mendatang, tapi saya akan terus membuat boneka, ucap Ayano. Itulah kisah dari kedua tempat yang paling menyeramkan di dunia versi senja. Selanjutnya, kami akan membahas tentang beberapa hutan yang paling angker dan berhantu di dunia. Klik subscribe agar kalian mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa.